Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pagi hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi ulul azmi dan perbedaan nabi dan rasul. Ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Kata ulul azmi berasal dari dua kata, yaitu kata ulu dan kata azmi. Ulu artinya memiliki, sedangkan azmi artinya tekad atau keteguhan hati yang kuat. Maka ulul azmi diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai rasul. Ada 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Para rasul tersebut dipilih karena memiliki keteguhan yang kuat selama menyebarkan ajaran Allah. Di antaranya yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya supaya mempermudah untuk menghafalnya, kita singkat menjadi Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama hampir 950 tahun. Namun yang beriman hanyalah sedikit dari kaumnya, termasuk anak dan istrinya pun menantang ajarannya. Nabi Nuh tidak henti-hentinya menyeru untuk keluarganya sendiri, kerabat terdekatnya, dan kaumnya pada saat itu agar mereka meninggalkan kebiasaan mereka, yaitu menyembah berhala, untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh kemudian memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah untuk dirinya dan kaumnya yang telah beriman agar diberi keselamatan dari azab Allah. Nabi Nuh pun memohon kepada Allah supaya tidak ada satu orang kafir pun yang selamat dari azab Allah di muka bumi ini. Akhirnya kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh, yaitu azab berupa banjir bah yang menenggelamkan seluruh isi bumi kecuali yang berada di dalam bahtera atau kapal Nabi Nuh, yang merupakan mukjizat Nabi Nuh juga. Dan setelah 7 hari 7 malam, akhirnya air mulai surut, dan yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh dengan izin Allah semuanya selamat. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim dihormati oleh pemeluk 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Ibrahim pada saat itu membangun Ka'bah di kota Mekah. Keyakinannya yang kuat terhadap Islam dimulai dari pencariannya terhadap Tuhan. Dia tidak bisa terima terhadap orang-orang yang menyembah berhala di bawah pimpinan Raja Namrud, sehingga kemudian Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau dalam bentuk selamat dari kobaran api tersebut. Nabi Musa. Kisah dari Nabi Musa dan Fir'aun adalah kisah nabi yang sangat populer. Nabi Musa hidup pada zaman kerajaan Fir'aun. Dan pada zaman itu, semua manusia disuruh untuk tunduk dan menyembah kepada Fir'aun, terkecuali Nabi Musa dan pengikutnya. Dengan ketabahan dan keberaniannya, Nabi Musa tetap menyampaikan ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Walau banyak sekali cobaan yang beliau dan pengikutnya terima. Dan itulah yang menjadi bukti Nabi Musa untuk mendapatkan gelar Ulul Azmi. Mukjizat Nabi Musa yang terkenal yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular ketika diajak adu tanding oleh penyihir-penyihir Raja Fir'aun. Dan tongkat Nabi Musa ini bisa membelah Laut Merah ketika Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Raja Fir'aun yang hendak membunuh mereka. Nabi Isa. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Pada saat itu, ibunya yang bernama Siti Maryam mendapatkan banyak sekali fitnah dari kaum Yahudi. Kemudian, di tengah-tengah cacian dan hinaan yang diberikan oleh kaum Yahudi, Nabi Isa yang masih bayi seketika diberi mukjizat oleh Allah untuk berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi. Nabi Isa dituduh sebagai penista kaum Yahudi. Ketika muridnya berkhianat dan saat dirinya hendak dibunuh oleh bangsa Romawi, Nabi Isa tetap mendoakan agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Isa antara lain dapat menghidupkan orang mati, dapat membentuk seekor burung dari sebuah tanah liat, dapat menurunkan makanan dari langit, dan mukjizat yang paling besar Nabi Isa adalah kitab Injil. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, sekaligus sebagai penutup para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam. Mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sangatlah banyak. Salah satunya yang paling besar yaitu Al-Quran, yang sekarang menjadi pedoman utama kehidupan manusia sampai saat ini. Ada juga peristiwa Isra Mi'raj yang membawanya bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari peristiwa itulah turun perintah untuk melaksanakan 5 waktu sholat atau sholat 5 waktu. Meskipun ajaran Nabi Muhammad ditentang oleh kaum kafir Quraisy hingga beliau diusir oleh kaum kafir dari Mekah dan mengakibatkan beliau beserta pengikutnya hijrah ke Madinah, tetapi Allah selalu memberikan pertolongan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad dan juga pengikutnya yang beriman. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa harus disampaikan kepada umat. Contoh yaitu Nabi Khidir dan Nabi Syis. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan diperintahkan untuk menyampaikan pada umatnya,
seperti 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Persamaan antara nabi dan rasul adalah mereka sama-sama laki-laki, mendapat wahyu, sama-sama mengesahkan Allah, bersifat maksum atau terjaga dari perbuatan tercela, makan dan minum, berkeluarga, bekerja seperti umumnya manusia biasa. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi itu belum tentu Rasul ya. Kemudian Nabi memiliki sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Nabi bertugas untuk dirinya sendiri dan Nabi tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul sudah pasti Nabi memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Rasul bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya. Dan juga Rasul tentunya memiliki umat. Tugas di rumah. Kerjakan soal uji kemampuan di buku paket PAI halaman 47 bagian A dan B. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.